Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Bung. Dimana kali ini kita setelah tak lama bertemu, setelah habis libur Idul Adha, kita kembali melakukan perjalanan ringan. Tepatnya kalau kita melihat di jalan ini adalah jalan lintas barat dari kota Banda Aceh yang ini ke arah Maulabo. Jadi kalau kita terus ke sana tadi itu kita bisa ke kota Maulabo, berikutnya sebelumnya ada Calang, atau bahkan lebih jauh kita bisa ke Tapatuan. Dan salah satu jalan yang menarik buat dilewati juga ini adalah salah satunya lintas barat ini. Dan kebetulan pada hari ini kita sampai ke Lok Arun. Jadi Lok Arun ini semacam kedai kopi kalau kita lihat dari luar ya, atau dari pinggir jalan. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut, selain dia menjajakan minuman dan makanan ringan, kedai ini juga dia menyediakan semacam makanan-makanan yang pengganjal perut, ya semacam mini cafe kayak gitu. Dan lebih jauh lagi kalau kita masuk ke dalam, kita akan menemukan suatu hidden games kalau saya bilang. Jadi suatu tempat yang tidak disangka-sangka, karena di dalam ini semacam ada tempat rekreasi mini ya. Jadi kalau bisa kita lihat setelah kedai ini, kita akan berjalan ke sebuah dermaga mini yang kurang lebih di sekeliling dermaga itu disajikan sebuah saung-saung atau pondok-pondok tempat kita bisa beristirahat. Terutama apalagi kita yang sebagai driver ya, karena emang jalan ini jalan lintas yang memang banyak, tak sedikit orang yang melakukan perjalanan jauh antar kota. Dan menurut saya salah satu keunikan tempat ini, kalau kita mungkin lewat tol ada rest area, di lintas barat ini juga banyak rest area yang unik. Salah satunya adalah tempat ini. Ketika kita masuk, selain kita bisa melepas penat, tentunya kita bisa juga memberikan semacam hiburan kecil bagi keluarga kita ya. Karena kenapa? Bisa saja namanya orang habis lelah ya, habis perjalanan jauh, mereka butuh selain meluruskan kaki, mereka juga perlu ya dengan merasakan angin-angin sepoi-sepoi lah. Dan ini menurut saya tempatnya pas ya, karena emang di sekelilingnya itu ada pepohonan, ada semacam hutan-hutan. Dan setelah itu di dermaga ini kita disuguhkan dengan pemandangan lautnya yang jernih, hijau, pemandangan di depannya juga pulau, dan itu juga tentunya ada nilai plus lah bagi kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, terutama kalau kita sudah penat. Dan yang saya rasa juga di sini pada saat saya capek untuk mengemudi, ya saya juga bisa memberikan semacam rekreasi mini lah buat keluarga juga, karena mereka bisa ya berjalan-jalan atau bahkan sekedar foto-foto, karena emang sekitar sini tempatnya uniknya. Namun bukan hanya di sini, kalau kita lihat kan kanan dan kiri itu juga ada semacam lokasi wisata yang kurang lebih hampir sama, menawarkan sebuah pondok-pondok menghadap pantai. Dan itu juga kalau kita lihat kan konsepnya hampir sama, namun ya mereka tentunya dengan keunikan yang berbeda-beda pula ya. Dan kalau kita bisa lihat ini pada saat hari ini, selain saya ini kan ada ikannya. Jadi di sini juga terkenal dengan tempat mancingnya. Jadi beberapa kali saya saat di sini, sepanjang saya beristirahat sini, kurang lebih karena ini saya datangnya pagi, ada beberapa kali orang yang berganti-gantian datang itu mancing ya, di dermaga ini atau dermaga yang di belakang sana. Jadi memang tempat ini ditujukan bukan hanya untuk rest area, namun memang selain tempat wisata pun ya banyak orang yang mancing juga di sini ya. Jadi unik juga kayak gitu. Kadang-kadang kita mancing kan, selain kita menunggu ikan kan enak juga kalau kita melihat disuguhkan dengan pemandangan yang menarik. Dan kalau kita lihat landscape-nya emang sekitar sini ya masih asri ya, masih betul-betul alami lah, betul-betul nuansa alamnya kental. Dermaganya juga menurut saya baru juga, ini termasuk daerah yang menurut saya baru ya. Artinya selama saya berwisata itu, kalau kita
wisata kan memang kadang-kadang kan tempatnya itu kan masuk dan ya kita tidak ada yang pas begitu di jalan lintas ya. Namun ini tempat merupakan tempat yang menurut saya strategis ya. Jadi selain kita melakukan perjalanan jauh, kita bisa transit sekaligus langsung wisata gitu. Jarang sekali saya temukan kayak gitu, karena memang tempat wisata pasti kadang-kadang butuh akses masuk yang kurang lebih memakan waktu juga ya, sampai mungkin setengah jam atau lebih. Dan kalau kawan-kawan juga mungkin penasaran, tadi saya kan di sini memesan, sebenarnya menunya ada banyak ya kawan-kawannya, tapi memang karena saya datang pagi masih ada yang masakannya agak-agak berat, memang belum ready karena memang mungkin ya masih belanja ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya itu tadi kan mesen ya kopi dan gorengan lah ya, kentang goreng gitu. Dan menurut saya harga yang disajikan di sini pun juga harganya rasional ya. Jadi memang kalau kita ngeliat ini, selama saya banyak lah ya tempat-tempat wisata di sekitar sini tuh nggak ada yang modelnya itu model-model harga nembak kayak gitu ya. Jadi cukup worth it lah bagi kawan-kawan yang memang sedang melakukan perjalanan seperti saya ini. Oke, demikianlah video kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan semoga kita bisa terhibur. Sampai jumpa kembali di perjalanan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.